Tanaman ini sering dianggap sebagai pengganggu bagi danau dan juga sungai-sungai di Indonesia. Tapi di sisi yang lain kita harus membuka mata bahwa eceng gondok juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, setidaknya para perempuan, untuk membantu suami mereka untuk membeli beras dan juga sembako. Sejak tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara bertahap menjalankan program revitalisasi 15 danau yang masuk kondisi kritis. Rawapening satu di antaranya. Revitalisasi danau bertujuan mengembalikan fungsi alami danau sebagai tempat penampungan air melalui pengerukan, pembersihan gulma, pembuatan tanggul, dan penataan kawasan aliran sungai. Membersihkan eceng gondok nih seperti pekerjaan yang tiada habisnya pemirsa, karena setiap wilayah bersih satu sisi, kemudian satu sisi akan muncul lagi, dan seperti itu di setiap titik-titik di Rawapening ini. Makanya tidak heran kalau setiap tahun ada penambahan alat berat baru untuk membersihkan eceng gondok, mulai dari 2 ditambah 2 lagi, sampai tahun ini jumlahnya ada lebih dari 22, dan itu pun tetap akan ada penambahan alat baru sampai tahun depan supaya eceng gondok di Rawapening bisa diharapkan bersih, supaya Rawapeningnya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Bukan perkara mudah untuk mengembalikan kondisi Rawapening seperti semula. Dibutuhkan keseriusan berbagai pihak untuk menyelesaikannya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya mereka yang menetap di sekitar Rawapening. Tak cuma sedimentasi yang menjadi problem utama di Rawapening, eceng gondok juga menjadi ancaman. Eceng gondok yang berkembang cepat kini mulai menutupi bagian tepi danau. Mistur adalah petani eceng gondok. Ia bersama perempuan-perempuan lainnya memanen eceng gondok untuk dijadikan bahan kerajinan. Sehari, mereka masing-masing bisa memanen sekitar 1 kuintal eceng gondok. Keberadaan petani eceng gondok seperti Mistur sebenarnya sangat membantu mengurangi populasi eceng gondok yang berlebih di Rawapening. Hanya saja, di masa pandemi ini permintaan eceng gondok jauh berkurang. Mau berhenti kerja apa mau nyari yang lain hasilnya? Nyari gitu? yang lain toh. Apa Ibu? Tanam-tanam apa? Tanam-tanam lombok. Oh, cabai ya? Tela. Jadi Ibu udah ada rencana ya, kalau ini nggak bisa sama sekali nanti setidaknya tetap ada pemasukan. Tiap hari ini ya kalau nggak ada kemasukan ya nggak apa-apa, diterima aja toh. Untuk memang kalau nandur kan 3 bulan baru bisa diunduh. Iya. Baru bisa dipanen. Nah, belum punya uang ya nggak tahu. Serabutan ya Bu? Mungkin punya kesabaran, sabar itu loh. Kalau nggak punya uang ya utang sama tetangga gitu toh. Sering Ibu gitu? Kenapa? Sering gitu? Kalau nggak punya uang ya buat makannya ngutang gitu? Utang sama itu loh, sama warung. Larung ya. Sekarang. Eceng gondok sebenarnya sangat bernilai di mata Mistur. Dari eceng gondok, Mistur bisa mendapatkan uang Rp25.000 sampai Rp40.000 per harinya. Tanaman ini sering dianggap sebagai pengganggu bagi danau dan juga sungai-sungai di Indonesia, dan sering sekali masuk ke dalam program pembersihan dari program-program pemerintah. Tapi di sisi yang lain kita harus membuka mata bahwa eceng gondok juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, setidaknya para perempuan, untuk membantu suami mereka untuk membeli beras dan juga sembako. Kecil nilainya, tapi berarti bagi mereka. Bu, semua Bu.
Dari Rawapening, batang-batang eceng gondok lalu ditimbang dan langsung dikirim ke pengrajin. Sayangnya, saat ini tersisa 1 pengrajin saja di Desa Kesongo yang masih bertahan. Banyak banget hasilnya. Ya, Pak. Wah, banyak. Per bulan, pengrajin Desa Kesongo hanya membutuhkan 2 kuintal batang eceng gondok untuk bahan dasar kerajinan. Dulu itu ya masih ada pemasukan dari eceng gondok ini nganyam-nganyam. Terus ada tutor di itu kultur. Nah itu kan ada pemasukan sedikit-sedikit Mas. Nah, itu terus ada pandemi itu sama sekali nggak ada tutor, nggak ada anyam-anyam ini. Kosong sama sekali, Mbak. Kosong sama sekali, ya. Wah, sebel. Mbak. Biasanya, Nanis mendapatkan uang sebesar Rp30.000 per hari dari hasil membuat 5 barang kerajinan. Ia hanya bisa berharap pandemi segera berlalu agar usaha kerajinan eceng gondoknya bisa kembali mendatangkan keuntungan. Pembagian wilayah atau zonasi di Danau Rawapening nantinya akan mencakup 4 area, yakni zona tangkap ikan, zona budidaya perikanan darat, zona pemukiman, dan zona wisata. Pengembangan zona wisata diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar Danau Rawapening bisa lestari. Targetnya kapan, Pak? Sebetulnya ditargetkan dari pusat itu sekitar 3-4 tahun ya. Ini udah berlangsung 2 tahun. Tapi kelihatannya tidak semuanya. Mungkin hanya 800 hektar yang akan dibersihkan itu dari 2.600 hektar lebih. Nanti ada juga zona-zona yang dipakai untuk perikanan, karamba, ada zonasi untuk eceng gondok tetap tidak dibersihkan sama sekali, tapi masih tetap dibudidayakan untuk handicraft kerajinan.